festival kali ini kita selain mengangkat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrin Lamena, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang bersama Bapak Dr. Roni Mukhtar, Sekda Kota Bau-Bau, di mana pada pembahasan kali ini kita akan diskusi soal COVID-19, di mana saya anggap Kota Bau-Bau sampai hari ini masih aman dari itu. Makanya mungkin pada kesempatan ini tema yang kita angkat yaitu Bau-Bau melawan COVID-19. Mungkin kita langsung saja kita berbincang dengan Bapak Roni Mukhtar, Bapak Sekda Kota Bau-Bau sekaligus gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Bau-Bau. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Dinda. Ya, bagaimana sebelumnya kabar ini, Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Mari kita berdoa supaya kita semua sehat dan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik. Semoga bulan Ramadan ini bisa membuat kita semakin lebih baik. Begitu, Dinda. Ya, Pak. Juru bicara gugus tugas COVID-19 untuk Kota Bau-Bau kita sendiri kan begitu, Pak? Ada empat orang. Oh, ada 4 orang, Pak. Salah satunya saya. Iya, untuk strategi untuk mengamankan posisi ini, bagaimana kira-kira langkah untuk Pemkot Kota Bau-Bau, kan? Terima kasih. Jadi pertama yang harus saya sampaikan kepada kita semua melalui forum ini bahwa Bau-Bau sejak sejak bulan akhir Februari sampai lalu, tapi intensifnya awal Maret, mulai melakukan upaya-upaya penanganan persebaran COVID. Ya, upaya-upaya itu dimulai di bandara, lalu di pelabuhan, dalam hal ini Pelabuhan Murhum. Mengapa itu kami pilih? Karena sumber kedatangannya orang-orang masuk Bau-Bau itu kan melalui jalur udara, laut, dan darat. Ya. Nah, sehingga untuk 3 jalur ini kami pilih untuk menjadi bagian dari intervensi untuk mencoba memutus mata rantai persebaran COVID ini masuk ke Bau-Bau. Adapun caranya dengan melakukan screening kepada siapa saja yang masuk. Kalau Pak Amrin pernah melakukan perjalanan dari Bandara Kendari atau dari Bandara Makassar ke Bandara Bau-Bau, pasti pernah itu menyaksikan dan merasakan screening yang dilakukan oleh teman-teman di bandara. Begitu pula halnya dengan yang dilakukan di pelabuhan. Nah, jadi kita lakukan itu dalam rangka untuk memutus mata rantai persebaran COVID masuk Bau-Bau. Lalu kalau ada di antara yang datang itu ternyata menunjukkan tanda-tanda bahwa ada gejala seperti yang gejalanya COVID, maka kemudian kita coba isolasi. Baik itu isolasi mandiri maupun isolasi yang melalui pengamatan khusus yang ada di rumah sakit atau di puskesmas, itu. Lalu kemudian dari sisi di dalam wilayah Kota Bau-Bau sendiri, setiap yang sudah masuk menjadi bagian yang berkunjung ke Bau-Bau, baik itu pulang kampung atau misalnya hanya datang berkunjung biasa, itu dilakukan pemantauan oleh tenaga surveillance kita. Sehingga memang
yang utama yang kami lakukan bagaimana memperjelas data orang yang eh, dianggap baru datang ke Bau-Bau atau paling tidak menunjukkan gejala menunjukkan gejala tanda-tanda COVID gitu. Begitu itu Pak Amrin strateginya. Iya kan, untuk PDP sendiri di Kota Bau-Bau, PDP dengan ODP sendiri berapa jumlahnya untuk sekarang ini, Pak? Untuk untuk PDP ya itu 1 orang per hari ini, sementara ODP itu ada 33 orang. Lalu kemudian yang status OTG ada 4 orang. Alhamdulillah sampai dengan saat ini yang positif COVID belum ada. Belum ada. Iya Pak, apakah di kapal pel nih Pak, di pelabuhan ataupun mungkin di Bandara Beto Ambari Pak? Oke, kan sudah keluar surat edaran Menteri Perhubungan soal penghentian sementara pemanfaatan transportasi udara. Lalu kemudian di angkutan laut sendiri juga sudah ada penyampaian pemberhentian yang masih melayani trayek tiba datang ini, tiba atau datang dan berangkat itu yang dari Bau-Bau Kendari dan Kendari Bau-Bau. Kendari Bau-Bau. Nah, itu ya. Lalu terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh kami, pemerintah Kota Bau-Bau, kami mengutamakan upaya pemanfaatan aparat kecamatan, kelurahan, dan jajaran di bawahnya untuk intensif menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID. Itu yang kami lakukan. Lalu mengajak Babinsa, Babim Kamtipmas untuk terlibat bersama Lurah dalam kaitan dengan pelaksanaan sosialisasi tersebut. Kami juga sudah menghimbau untuk masyarakat menggunakan masker, baik itu di pasar-pasar, ya, di tempat-tempat umum, supaya pemanfaatan masker ini bisa menjadi sebuah kesadaran baru muncul di masyarakat. Sebagai bagian physical distance juga kami sampaikan kepada siapa saja untuk menjadi bagian perhatian warga. Saya kira itu Dinda, tambahan. Iya kan, Mbak. Saya lihat kemarin tertanggal kemarin itu ada video yang beredar itu ribut-ribut di, kalau saya tidak salah, di Masjid Raya. Apakah memang di Kota Bau-Bau ada pelarangan untuk sholat berjamaah itu, Pak? Kami tidak melakukan pelarangan, hanya menyampaikan himbauan kepada masyarakat bahwa terkait dengan bukan sholatnya sebenarnya yang ingin dihimbau supaya jangan dilakukan. Pak. Ya, tapi kumpul-kumpulnya yang kami himbau untuk dihindari. Ya. Berarti kalau untuk sholat berjamaah itu di Masjid Raya dan sebagainya itu tetap bisa dilaksanakan, Pak? Sebenarnya materi di himbauan itu adalah mengharapkan masyarakat untuk tidak sholat di masjid secara berkumpul bersama gitu. Iya. Kan sebenarnya begitu. Yang kita harapkan itu kumpulnya jangan terjadi, jangan dibuka COVID-19. Ya. Jadi Pak, dengan adanya himbauan kemarin itu, apakah saat ini di Masjid Raya ini, apakah masyarakat sudah menerima atau seperti apa Pak? Kondisi saat ini Pak? Kalau di Masjid Raya, itu dalam pantauan kami, kebetulan semalam saya jalan, lalu kemudian saya jalan kelilingi sebagian Kota Bau-Bau, meninjau pelaksanaan sholat tarawih, ya. Untuk di Masjid Raya itu alhamdulillah tidak ada.
Ya. Yang masih Berat- ada beberapa masjid lain yang masih ada, tapi itu jumlahnya hanya berapa masjid. Saya sudah meminta kepada pihak Kemenak beserta teman-teman dari MUI ya untuk mencoba melakukan lagi upaya-upaya penyadaran kepada para jamaah dan pengurus masjid yang masih melaksanakan ibadah salat tarawih di masjidnya. Ya, berarti sempat sekalipun kemarin itu sempat ada ketegangan di Masjid Raya, tapi pada akhirnya masyarakat mau menerima, Pak Adi. Ya, alhamdulillah. Di beberapa masjid masyarakat mau menerima tentang himbauan itu. Iya Pak, saya lihat kan ini pastinya dari dampak COVID ini tentunya bukan hanya dari segi kesehatan, tapi juga ada dari sosial ekonominya, termasuk bahkan keributan tadi. Untuk dampak ekonomi sendiri kan, Dak? Apa sudah langkah-langkah yang sudah harus disiapkan Pemkot untuk menghadapi ini? Pertama, dari sisi penganggaran kita sudah alokasikan anggaran untuk penanganan efek ekonomi atau dampak ekonominya. Ya, kita akan memberikan fasilitasi berupa bantuan kepada masyarakat Bau-Bau. Itu satu. Kedua, kami juga mencoba menggiatkan usaha-usaha yang bisa bergerak atau bisa dilaksanakan walaupun di masa COVID ini. Misalnya begini, contohnya para penjahit, kami mintai mereka untuk ikut membantu membuat masker membuat bahan yang terkait dengan APD ya. APD level 2 itu kan sebenarnya bisa juga selain harus dibeli bahannya berupa sepatu itu harus beli. Kemudian sarung tangan itu harus beli. Tapi kalau yang APD level 2 misalnya masker masker harus beli. Tapi kalau APD level 2 misalnya seperti celemek dan lain-lainnya itu bisa dibikin sendiri. Dan itu kami mengambil upaya untuk melibatkan para penjahit di Bau-Bau supaya mereka terlibat menjahit, mengadakan itu. Ya. Termasuk masker mungkin Pak Adi? Termasuk masker ya? Ya. Kalau masker untuk APD level 1 bisa. Dan ini sudah dilakukan, sudah dilaksanakan itu kalau pembuatan masker dari kain. Memang tidak semua tersentuh. Ya, kita harus akui itu tidak semua bisa tersentuh dengan anggaran pemerintah terkait dengan membangun ketahanan ekonomi masyarakat, tapi beberapa bagian dari yang terkait dengan usaha-usaha yang berkaitan dengan pengadaan sarana APD yang bisa dijahit, itu kami manfaatkan para pelaku usaha di bidang itu. Gitu, Dinda. Iya kan, kemarin kan sempat juga saya lihat ada berita yang beredar itu bahwa dari anggaran 33M itu untuk salah satunya digeser untuk ke iuran BPJS kan, Dak? Apakah memang seperti itu? Iuran BPJS juga itu sesuatu yang maha penting, perlu juga dianggarkan. Dia lama itu hanya sampai pada tambah jumlahnya sehingga alhamdulillah bisa terdana. Dampak ekonomi tadi, apakah ada bantuan langsung dari Pemkot untuk masyarakat, Pak, terkait dampak COVID-19 ini? Iya, tadi saya sudah mengatakan kita sudah alokasikan anggaran terkait itu, ya. Lalu kemudian itu dari sisi dana pemerintah dari APBD. Lalu dari sisi usaha-usaha menghimpun donasi, kami juga menghimbau warga termasuk para ASN untuk berdonasi, memberikan bantuan sesuai kemampuan mereka masing-masing agar masyarakat yang terkena dampak corona ini ya bisa terbantukan. Dan untuk itu sementara digencarkan yang digalakan sudah tersebar, sudah dibagi, sudah didistribusi ke beberapa kelompok masyarakat hasil donasi. Begitu, Dinda. Insya Allah semua bisa, artinya kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bau-Bau. Siap, Kanda, siap. Ya.
ada mungkin sedikit harapannya karena terkait yang terjadi hari ini kepada masyarakat Kota Bau-Bau, minimal mungkin langkah bersama untuk perangi ini COVID-19. Nah, pertama, bahwa walaupun pemerintah berusaha maksimal untuk memutus mata rantai COVID ini dengan kebijakannya, dengan strateginya, tapi kalau masyarakat tidak sadar, maka tidak akan bisa sukses sepenuhnya itu usaha pemerintah. Sehingga melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, tidak hanya Bau-Bau, tapi seluruh Kapten, agar mari kita menyadari tentang bahaya COVID ini. Ya, kita tidak pernah tahu siapa yang terjangkit. Karenanya maka kita harus menjaga diri dengan cara melakukan pola hidup sehat, menggunakan masker seperti yang saya contohkan ini. Ya, kalau keluar rumah harus pakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Sehingga terkait dengan ini, ya, apalagi di bulan Ramadan ini, mari kita aktualisasikan prinsip menjaga jarak ini untuk juga tidak mengutamakan ego kita untuk memaksakan diri harus sholat berjamaah di masjid. Menjaga diri untuk tetap sehat itu wajib. Salat berjamaah, ya silakan maknai Pak. Nah, yang jelas menjaga kesehatan diri itu wajib. Jangan mengutamakan yang bukan wajib, mengalahkan yang wajib. Gitu. Oke, jadi itu. Terakhir, kita juga mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar COVID ini bisa cepat berlalu di negeri kita. Tidak hanya Bau-Bau, tapi dan seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Amin, Pak. Iya Pak, ada pertanyaan terakhir Pak ini Pak, terkait mengenai 2 OTG yang kemarin, apakah sudah keluar hasil swabnya Pak? Belum, itulah juga yang banyak. Ya, itu saya ingin sampaikan juga. Jangan selalu percaya hoax. Bau-Bau punya pusat informasi COVID. Kalau ada yang beredar, tanyakan di tim COVID, di sekretariatnya. Datanya jelas. Nah, melalui kesempatan baik ini saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini hasil swab tentang yang kemarin 2 orang belum ada. Berarti ini jelas Pak, belum keluar sampai hari ini Pak? Belum keluar. Belum keluar. Iya, Gitu. artinya untuk memperjelas itu karena supaya tidak mungkin ada yang ditutup, tidak ada informasi yang ditutup, semua dibuka. Ya, semua dibuka. Ya Kanda, terima kasih banyak atas waktunya. Makasih sama-sama Dinda, Amrin, Lamena, makasih ya. Orang muda hebat. Sukses. Ya. Assalamualaikum. Ya.